Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kesehatan, kesempatan, keimanan sehingga kita dapat berkumpul bersama keluarga kita di pagi yang cerah ini. Salawat dan salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada kaum kerabatnya, sahabat-sahabatnya, serta kepada para ulama yang senantiasa membimbing kita kepada jalan yang benar. Ayah dan bunda yang rahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu teladan kita. Ya, kalau kita dalam Al-Quran itu ada kurang lebih ada dua orang nabi yang disebutkan sebagai uswatun hasanah atau qudwah hasanah sebagai teladan terbaik, yaitu Nabi Muhammad dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita akan mencoba belajar dari salah satu keluarga terbaik tersebut, yaitulah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Lebih spesifiknya adalah dari istrinya Nabi Ibrahim atau ibunya Nabi Ismail yang bernama Hajar. Kalau kita lihat, ayah dan bunda mati Allah, ternyata sangat sedikit sekali tulisan yang membahas detail tentang sejarah Hajar ini, istri Nabi Ibrahim dan ibunda Ismail alaihissalam. Walaupun berbagai referensi kita kumpulkan, ternyata terdapat berbagai macam perbedaan pendapat dari riwayat-riwayat, dan sebagian ahli sejarah meyakini bahwasanya Hajar ini adalah seorang bangsawan. Ya, putri bangsawan Mesir, bahkan beberapa referensi menyatakan bahwa dia adalah saudari dari Raja Mesir, penguasa Mesir pada masa tersebut yang bernama Senusret. Lalu ketika bangsa Heksos datang untuk menjajah Mesir, maka mereka menguasai istana Mesir dan seluruh isinya, membunuh para laki-laki dan hanya menyisakan kaum perempuan saja. Sehingga Hajar waktu itu jatuh sebagai tawanan dan kemudian dihadirkan ke Raja Baru, ya, yang mana Raja Baru Mesir ini dia sangat suka bermain dengan wanita, ya. Dan ternyata, ya, ayah dan bunda Allah, Hajar ini adalah orang yang sangat menjaga kehormatannya, bahkan dari sejak kecil dia menjaga kehormatannya, martabatnya, serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikisahkan bahwasanya raja tadi yang menyukai para wanita ini ingin mencoba untuk merayu Hajar. Ternyata apa? Tiba-tiba tubuhnya raja ini gemetar, ketakutan. Maka dia meyakini bahwasanya ada kekuatan gaib yang melindungi sosok Hajar ini. Ya, dan ternyata kisah yang serupa ini juga kita dapati ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sedang berpergian keluar bersama istri yang bernama Sarah, dan kemudian dicegat oleh raja yang sama ini. Ya, dicegat oleh raja yang sama ini. Karena apa? Karena rajanya ini ingin mendekati istrinya Nabi Ibrahim yang pertama, itu adalah Sarah. Ya, saat itu Hajar belum jadi istri Nabi Ibrahim. Namun sama ternyata posisi yang terjadi. Ketika Sarah dicoba untuk didekati oleh raja yang tidak beradab ini, maka ternyata tidak mampu untuk didekati. Sarah tidak mampu untuk didekati. Kenapa? Sarah sudah berdoa kepada Allah agar dilindungi. Singkat cerita, akhirnya raja mengembalikan Sarah kepada Nabi Ibrahim, dibebaskan Nabi Ibrahim, serta diberikanlah Sarah ini hadiah. Siapa itu hadiahnya? Apa itu hadiahnya? Yaitu adalah berupa seorang budak wanita yang bernama Hajar. Ya, budak wanita yang bernama Hajar. Maka disinilah dia sosok pertemuan pertama kali Hajar bersama Nabi Ibrahim dan juga Sarah. Maka ya dirahmati Allah, di sini ya Sarah memperlakukan Hajar dengan sangat baik. Walaupun Hajar membantu Sarah, Sarah juga membantu Hajar dengan mengenalkan tauhid, mengenalkan keimanan kepada Hajar, siapa itu Nabi Ibrahim, dan lain sebagainya. Dan singkat cerita, mereka pun akhirnya tinggallah di Palestina atau di Syam. Ya, di Palestina disebutkan oleh Ibnu Katsir kurang lebih tinggal di Palestina selama 20 tahun. Dan sepanjang masa tersebut, kurang lebih 20 tahun, itu Sarah dengan Nabi Ibrahim mandul, tidak memiliki anak. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam waktu itu umurnya sudah
sangat tua, sekitar 80 tahun. Eh, karena Sarah ini merasa suaminya sudah sangat tua dan dia merasa bahwasannya dirinya mandul, merasa kasihan suaminya tidak memiliki keturunan, maka dia menyarankan ya kepada Nabi Ibrahim untuk menikah dengan pembantunya yang bernama Hajar. Maka singkat cerita akhirnya diterimalah tawaran tersebut. Kemudian ternyata dari pernikahan Nabi Ibrahim dengan Hajar lahirlah anak yang diimpikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Ismail. Maka di sini ayah dan bunda Allah, ternyata yang namanya wanita itu ada namanya sifat cemburu. Dan sifat cemburu ini adalah sudah fitrahnya wanita. Ya, sifat cemburu ini memang udah fitrahnya wanita. Sarah merasa cemburu dengan Hajar, bukan karena kecantikannya, bukan karena ketaatannya, bukan. Karena apa? Karena dia tidak bisa memberikan apa yang telah diberikan oleh Hajar kepada Nabi Ibrahim. Ya, Sarah cemburu karena tidak bisa memberikan sesuatu yang telah diberikan oleh Hajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka cemburulah dia. Ya, cemburulah dia. Dan kalau kita ingat terkait dengan tentang kisah cemburunya Sarah dengan Ibrahim, maka kita teringat juga dengan kisah cemburunya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, istrinya Rasul, dengan istri yang lain. Contoh misalkan kisah ketika Ibunda Aisyah memecahkan piring ketika Rasul sedang berduaan dengan Aisyah, datanglah seorang sahabat membawakan piring makanan dari istri yang lain. Ya, dari istri Rasul yang lain. Maka Aisyah cemburu sehingga memecahkan piring tersebut. Ya, apa yang dikatakan oleh Rasul? Gharat ummukum. Ya, kata Rasul bahwasanya ibu kalian sedang cemburu, telah cemburu. Maka di sini, ya, di sini ada pelajaran penting bagi para ayah khususnya, bahwasanya ketika para wanita ini adalah yang fitrahnya adalah cemburu, maka dia sebenarnya adalah ekspresi dari kasih sayang para wanita kepada pasangannya. Para ulama juga mengatakan bahwasanya hadis ini mengisyaratkan untuk tidak menghukumi wanita yang cemburu akibat kesalahan yang dilakukannya. Ya, artinya nggak boleh kita kalau wanita cemburu itu kita caci maki misalkan, atau kita anggap dia tidak soleha. Ya, tidak benar. Ya, Ibunda Aisyah adalah wanita yang sangat soleha. Ibunda Sarah pun juga demikian. Wanita yang sangat soleha, menjaga keimanannya, menjaga kehormatan suaminya. Bahkan yang memberikan Hajar kepada Nabi Ibrahim itu siapa? Sarah, sangat soleha sekali, memperhatikan kemaslahatan suaminya. Namun di posisi ini, fitrahnya ada. Dia tidak bisa memberikan apa yang tidak dimilikinya. Dia tidak bisa memberikan kasih sayang, ya, atau bentuk kasih sayang yang tidak bisa dia berikan kepada suaminya. Maka para ulama menyebutkan ini kita tidak boleh menghukumi wanita tersebut sebagai wanita yang jelek, wanita yang tidak taat, wanita yang dan sebagainya. Ini tidak pantas dikatakan seperti itu. Kalau wanita dalam kondisi cemburu, karena apa? Karena pada hakikatnya ketika wanita ini cemburu, maka dia akalnya sedang tertutup dengan kemarahan yang berat yang ditimbulkan oleh kecemburuannya. Bahkan dalam hadis marfu disebutkan sesungguhnya wanita yang sedang cemburu tidak bisa membedakan antara dasar lembah dan juga atas lembah. Ya, maka di sini bagi para ayah, ketika mendapati pasangannya sedang cemburu, maka kita harus bersabar. Ya, kita harus bersabar. Ini adalah bentuk salah satu ekspresi cinta para istri kepada suaminya, itulah ketika dia sedang cemburu. Dalam tafsiran lainnya juga para ulama ketika menjelaskan hadis ini adalah kaitan dengan kisah Aisyah tadi, gharat ummukum, ibu kalian tercemburu, maka ini tidak heran ya, ibunda kalian itu Aisyah itu cemburu ya, karena dahulu pun juga ibunda kita yaitu Sarah istri Ibrahim juga telah cemburu ya. Ibrahim juga pernah cemburu kepada
Hajar. Jadi namanya cemburu ini bukan wanita hari ini saya cemburu, wanita zaman dahulu pun juga ada rasa cemburu tersebut. Maka ketika ada kecemburuan ini, maka inilah dia yang membuat Sarah mulai ingin melakukan hal yang tidak diinginkan kepada Hajar. Contohnya misalkan diriwayatkan bahwa Sarah ingin menyakiti Hajar. Ya, Sarah ingin menyakiti Hajar. Dia bersumpah ya akan memotong bagian tubuhnya Hajar. Ya, dia bersumpah akan memotong bagian tubuhnya Hajar. Bahkan juga dalam riwayat ini disebutkan bahwasanya Sarah ingin mengejar Hajar. Ya, Sarah ingin mengejar Hajar. Maka ini dia membuat Nabi Ibrahim alaihissalam memutuskan untuk memisahkan kedua istrinya ini. Ya, memutuskan agar dipisahkan istrinya ini di beda kota. Yang satu di Palestina, yang satunya akan dibawa keluar dari Palestina, itu adalah menuju ke Mekah. Maka ketika saat Hajar diajak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk pergi, beliau menggunakan mintok atau ikat pinggang. Tujuannya apa? Ikat pinggang ini nantinya akan menghapuskan jejaknya tak kala mereka berjalan di padang pasir. Disebutkan pula bahwasanya Hajar lari dari kejaran Sarah dan dia menggunakan pakaian seorang pembantu. Hal itu dilakukan Hajar untuk menenangkan Sarah dengan menunjukkan bahwa dirinya itu adalah pembantunya dan bukan saingannya, meskipun dia adalah istri daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya singkat cerita, Nabi Ibrahim alaihissalam memutuskan untuk membawa Hajar dan juga Nabi Ismail yang saat itu usianya masih sangat belia sekali, masih menyusui, ke Bakkah atau kita kenal juga dengan Mekkah, ya, suatu lembah dekat tempat yang nantinya akan dibangun di sana Ka'bah, ya, yang akan dibangun nanti oleh Nabi Ibrahim juga dengan Nabi Ismail alaihissalam. Sebagaimana kita firman Allah Subhanahu wa taala, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau yang dihormati. Maka di sini bayangkan ayah dan berahmati Allah, khususnya para ibu, Anda sedang menyusui, membawa anak yang mungkin masih merah, ditinggal di tanah kosong yang sama sekali tidak ada tanaman, tidak ada orang, di lembah yang tandus. Ya, bahkan di sana hanya diberikan perbekalan seadanya saja. Ya, perbekalan seadanya saja. Ya, dikisahkan bahwasanya diberikan kurma dan juga beberapa butir kurma dengan sekantong air. Ya, ditinggalkan di sana saja. Nggak ada tanaman, nggak ada orang, nggak ada tetangga. Ya, kemudian ketika diletakkan di sana, Nabi Ibrahim pergi meninggalkan keduanya. Tidak ada kata-kata apa-apa. Ya namanya fitrahnya wanita ya, takut juga ditinggalin di tanah kosong ini. Kemudian apa yang dikatakan oleh Hajar, wahai Ibrahim, kamu mau pergi kemana? Apakah kamu tega meninggalkan kami di lembah yang tidak ada seorang manusia dan tidak ada sesuatu apapun di sini? Hajar terus mengulang-ulang pertanyaannya berkali-kali hingga akhirnya Ibrahim tidak menoleh lagi kepadanya. Dipanggil-panggil, terus dipanggil-panggil. Karena apa? Karena kosong ini, tanah kosong. Khawatir dengan keselamatan diri dan juga keselamatan anaknya. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya Hajar menyadari bahwa tidak mungkin Nabi Ibrahim melakukan hal tersebut. Ini perkara yang tidak biasa. Nabi Ibrahim dikenal sangat baik, sangat sayang kepada keluarganya. Ya, penyayang, tidak menelantarkan keluarganya. Sampai akhirnya Hajar pada kesimpulan ketika dia sudah merengek-merengek seperti itu, pada kesimpulan bahwasanya ini nggak mungkin Nabi Ibrahim ini, suamiku ini, meninggalkan aku seperti ini kalau bukan karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Hajar tahu
bahwasanya Nabi Ibrahim sangat lembut penyayang. Maka ketika Hajar menyadari bahwa apa yang dilakukan Ibrahim adalah bukan kebiasaan yang dia ketahui, dia pun kembali bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahul ladzi amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan kamu atas semua ini, yaitu adalah meninggalkan kami di sini di lembah ini? Kemudian Nabi Ibrahim menoleh dan mengatakan satu kalimat saja. Ini disebutkan dalam hadis. Naam, ya. Kemudian apa jawabannya Hajar? Inilah jawaban wanita yang sangat luar biasa sekali. Idzan la yudayyuna thumma raja'at. Kalau begitu, mendengar jawaban iya tadi dari suaminya. Kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kami. Kemudian ibu Ismail kembali. Ada sudah tidak dilihat lagi suaminya sampai pergi, sudah hilang sudah. Ya. Kemudian apa? Dia kembali, dia yakin bahwasanya kalau memang ini perintah dari Allah, maka Allah tidak akan menelantarkan kami. Allah tidak akan menelantarkan kami. Padahal kondisinya tidak ada sumber air di sana, perbekalan terbatas, hanya beberapa butir kurma dan juga sekantong air. Tidak ada tetangga, tidak ada pepohonan di sekitarnya, gersang disebutkan. Modalnya apa? Tekad. Baru habis bersalin juga. Jadi puncak kondisi yang sangat lemah sekali. Seorang wanita lagi. Berjalan sangat jauh perjalanannya. Namun apa yang dia jawab? Kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kami. Jawaban yang sangat-sangat luar biasa. Maka dari sini ayah dan bunda yang dirahmati Allah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Hajar dan Ismail yang masih bayi di padang pasir yang tandus, Hajar tetap sabar dan yakin bahwa itu adalah perintah Allah. Dan dia mengatakan, kalau ini adalah perintah Allah, maka dia tidak menyanyiakan kami. Maka di antara pelajaran pentingnya, yaitu adalah bahwasanya setiap orang tua harus memiliki keyakinan bahwasanya Allah akan mencukupkan kebutuhan anak-anak jika mereka taat dan bertawakal. Karena yang menjadi pondasi penting dalam kita membimbing anak, mengedukasi anak, itu adalah keimanan dan juga ketakwaan kita. Yang namanya mendidik anak, yang namanya mengedukasi anak, itu pasti lelah, itu pasti capek. Obatnya apa? Obatnya kita ingat kembali bahwa saya ini amanah dari Allah. Ingat kembali bahwa kita melakukan pendidikan ini adalah tulus untuk Allah. Ingat kembali bahwasanya jauh di masa tersebut ada Hajar dan Ismail yang masih kecil berjuang ditinggal oleh suaminya di kondisi yang sedemikian rupa sangat susah sekali, di luar nalar, ya di luar nalar kita. Namun dia masih mengatakan, kalau memang itu perintah Allah, Allah tidak akan menyanyiakan kami. Jadi berbagai macam kekhawatiran, rintangan yang membuat kita ragu, membuat kita was-was tentang untuk mendidik anak ini. Kita ragu dengan harta misalkan, kita ragu bahwa anak kita tidak mampu untuk menyelesaikan ini, maka semuanya buang jauh-jauh. Bagaimana cara kita membuangnya? Kita harus yakin bahwasanya ini adalah Allah yang akan mencukupkan semua kebutuhannya, Allah yang akan menjaga anak kita dan mengasuhnya, dengan catatan kita menjalankan perintah Allah dan juga ikhtiar semaksimal mungkin. Ya, jadi ini menjadi obat pertama tentang keimanan dan keikhlasan kita dalam mengasuh anak. Berikutnya pelajaran penting juga ketika Hajar dan Ismail telah ditinggal pergi oleh Ibrahim, ternyata bekal yang diberikan kepada Hajar dan Ismail ini sudah menipis, bahkan habis, sehingga air susunya ibunda Hajar tidak keluar. Maka di sini mulailah Ismail menangis dan meronta-ronta karena kelaparan. Maka apa? Melihat kondisi seperti itu, yang namanya seorang ibu tidak kuasa melihat anaknya yang nangis terus-terusan. Maka ketika Hajar
melihat anaknya menangis, dia berusaha mencari solusi, ya, mencari solusi dengan cara apa? Dengan bergerak menuju ke Bukit Sofa, ya, mencari air di sana. Tidak ada di Bukit Sofa air. Balik melihat ke bukit satunya, ke Bukit Marwah. Kurang lebih jaraknya sekitar 400 meter. Ya, bolak-balik di sana. Maka ketika Ibnu Abbas meriwayatkan hadis ini, disebutkan Rasul mengatakan fadzalika sa'yun nas bainahuma. Itulah sa'i yang mesti dilakukan oleh manusia saat berhaji, yaitu di antara kedua bukit itu. Ya, adalah untuk refleksi atau mengingat kembali perjuangan Ibunda Hajar. Maka di sini singkat cerita, ketika Hajar sudah sampai di Bukit Marwah, dia mendengar ada suara. Maka dia pun berkata dalam hatinya, memerintahkan dirinya untuk diam. Kemudian Hajar berusaha kembali untuk mendengar suara tersebut. Dan ternyata dia mendengar kembali. Akhirnya Hajar berkata, engkau telah memperdengarkan suaramu. Jika engkau bermaksud memberikan pertolongan, maka tolonglah kami. Kemudian, ini hadis ini panjang sebenarnya, kita potong-potong hadisnya. Kemudian Ibnu Abbas yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, ternyata suara tersebut adalah suara daripada malaikat Jibril alaihissalam yang berada di dekat lokasi yang akan keluar air Zam-Zam. Lantas Jibril mengais tanah dengan sayapnya ataupun dengan tumitnya hingga air keluar memancar dari dekat dengan Ismail. Kemudian ibu Ismail mulai mendatanginya dan membuat tampungan air dengan tangannya. Ya, menciduk air dan memasukkannya ke dalam tempat air. Sedangkan air terus saja memancar dengan deras setelah diciduk. Berikutnya Ibnu Abbas mengatakan lagi, Rasulullah memberikan komentar terkait dengan perbuatan Hajar tersebut. Yaitu adalah ketika Hajar membendung, ya, berusaha membendung air yang memancar tersebut. Rasul mengatakan, semoga Allah merahmati Ummu Ismail, ibunya Nabi Ismail atau Hajar. Karena kalau dia membiarkan Zam-Zam, ya, atau dalam sabda beliau, kalau dia tidak segera menampung air, tentulah air Zam-Zam itu akan terus mengalir. Artinya tidak terbatas di tempat itu saja. Kemudian Hajar meminum air Zam-Zam tersebut dan hingga akhirnya dia dapat kembali menyusui. Ternyata, ayah dan merahmati Allah, dengan Hajar meminum air Zam-Zam tersebut, ia dapat menyusui kembali Nabi Ismail alaihissalam. Padahal tidak ada makanan apapun. Kalau hari ini mungkin secara teori kedokteran atau teori saintis harus makan, tidak cukup dengan air minum. Namun ternyata ini hanya dengan air Zam-Zam saja itu sudah kembali Hajar dapat menyusui Nabi Ismail alaihissalam. Maka di sini ada hadis penting yang disabdakan Rasulullah SAW. Masih kaitannya dengan Hajar tersebut, kisah Hajar dapat menyusui setelah minum air Zam-Zam. Disebutkan di antara keutamaan Zam-Zam, kata Rasul, ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam mempunyai khasiat tergantung niat orang yang meminumnya, tergantung dengan niat orang yang meminumnya. Maka ketika Anda ini meminum Zam-Zam, niatkan yang baik-baik. Ya, niatkan yang baik-baik. Jangan sampai meniat buruk. Dari kisah Zam-Zam ini dan Hajar ini, kita mendapatkan poin pelajaran penting tentang ketegaran sosok ibu. Ya, bagaimana perjuangan seorang ibu untuk menyelamatkan nyawa anaknya, bergerak dari Sofa ke Marwah selama 7 kali untuk mencari solusi bagi masalah yang ada. Maka ini menjadi pelajaran penting, modal penting bagi kita semua sebagai orang tua, bahwasanya ketika ada masalah, maka kita harus berusaha mencari solusinya. Kita tidak bisa hidup statis, diam saja ketika ada masalah, namun kita harus berusaha untuk mencari solusi dan juga kita berusaha tegar dalam menghadapi masalah tersebut. Kita tidak bergantung pada pertolongan, nunggu pertolongan itu datang pada kita, bukan. Tapi kita diperintahkan untuk mencari, ya, solusi tersebut. Solusi tidak datang begitu saja dari langit, tidak.
Tapi solusi itu kita cari, ya, kita cari. Dan inilah suatu pelajaran sangat penting sekali dari Ibunda Hajar, di mana beliau menunjukkan kekuatannya dalam melihat situasi dan juga sangat tegar ketika di kondisi yang sangat kritis sekali. Poin berikutnya, pelajaran dari Ibunda Hajar, kita masuk ketika Ismail adalah anaknya Hajar, sudah beranjak mulai dewasa atau beranjak balik. Dalam Quran surah As-Saffat ayat 102, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunay inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Ketika anak itu sampai pada umur sanggup atau kurang lebih balik, sudah sanggup ingin bersama-sama dengan ayahnya untuk berusaha bersama, diajak diskusi, maka Ibrahim pada saat tersebut mimpi, ya, mimpi menyembelih anaknya. Maka Nabi Ibrahim waktu itu mengatakan kepada Ismail, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi mohon maaf, ya bunai inni ara fil manam anni azbahuk, sesungguhnya aku telah melihat di dalam mimpi bahwasanya aku menyembelih kamu. Fanzur madza tara, ya, maka lihatlah bagaimana pendapatmu. Ya, Nabi Ibrahim mengajak diskusi anaknya. Ini juga sebenarnya pelajaran penting bagi para ayah. Ketika usia anak sudah mencapai usia balik, maka di antara model edukasi kepada anak yaitu adalah dengan cara diskusi. Dengan cara mengajak diskusi, mendengarkan pendapat anak. Yang luar biasa di sini adalah jawabannya Nabi Ismail alaihissalam ketika ditanya, ini ayah mendapatkan wahyu perintah dari Allah untuk menyembelih kamu. Apa pendapat kamu? Kira-kira ayah dan bunda mati Allah, bagaimana dengan jawaban seorang anak ketika anak tersebut tidak pernah bertemu dengan ayahnya, ayahnya di luar kota bertahun-tahun, sekali ayahnya datang tiba-tiba ngomong, nak, saya mau sembelih kamu. Saya kira kalau hari ini bagaimana jawaban anak tersebut? Ini ayah, bagaimana ayah ini? Sudah gak pernah ketemu aku, tiba-tiba kok ujuk-ujuk mau nyembelih saya gitu. Mungkin seperti itu jawabannya. Namun bukan seperti itu jawabannya Ismail alaihissalam. Jawabannya Nabi Ismail, qala ya abatif alma tu'mar. Nabi Ismail mengatakan ya abati. Ini kalau dalam bahasa Arab abati, ya abati ini panggilan ayah yang paling hormat sekali. Ya abatif alma tu'mar, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ayah dan bunda masya Allah, dari mana sosok Ismail, Nabi Ismail alaihissalam ini mendapatkan pernyataan tersebut? Berani menjamin kepada ayahnya, insya Allah ayahku, saya akan menjadi orang yang sabar. Dari mana kira-kira Nabi Ismail mendapatkan karakter penyabar seperti itu? Ayah dan bunda mati Allah, kalau kita lihat ayat ini, maka kita teringat dengan kisah yang tadi sebelumnya. Kisah yang terjadi dengan ibunya Ismail alaihissalam, yaitu Hajar. Ketika Hajar ditinggal oleh Nabi Ibrahim sendirian bersama Ismail di tanah kosong, apa yang dikatakan oleh Hajar? Kalau memang ini adalah perintah Allah, maka Allah tidak akan menyanyiakan kami. Begitu juga yang dikatakan oleh Ismail alaihissalam. Ketika dia tahu bahwasanya ayahnya adalah seorang nabi, maka mimpi ayahnya adalah perintah dari Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini suatu kewajiban yang harus dilakukan. Nurun, ya, perintah karakter ibunya nurun kepada Ismail, kepada anaknya. Ini tidak lain dan tidak bukanlah sebuah keteladanan. Ya, keteladanan.
Bagaimana Hajar menunjukkan teladan, kesabaran, iman, dan kerja keras kepada anaknya Ismail, tumbuh menjadi anak yang taat dan kelak siap menerima perintah Allah. Termasuk saat diminta akan disembelih oleh ayahnya. Maka di sini ayah dan bunda mati Allah, keteladanan ayah dan bunda itu adalah metode pengajaran yang sangat efektif. Sikap kita, ucapan kita itu akan sangat mudah ditiru oleh anak-anak kita. Maka berikanlah contoh yang terbaik kepada anak-anak kita ketika kita ada di rumah. Ya. Kesabaran Nabi Ismail, keyakinan Nabi Ismail ini semua adalah bentuk keteladanan dari Hajar dari Hajar ibundanya yang bernama Ibunda Hajar. Maka ayah dan bunda mati Allah, terakhir pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Hajar dan Ismail ini, selain tadi tentang keimanan kita, teladan kita, maka kita jangan lupa untuk mendoakan keturunan kita. Doa yang sungguh-sungguh dan juga usaha yang maksimal, serta serahkan hasilnya kepada Allah SWT. Ini adalah suatu kekuatan besar dalam membesarkan anak-anak kita. Di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam, bisa ayah dan bunda buka nanti Quran surah Ibrahim dari ayat 34 sampai ayat 41. Doanya panjang sekali. Saya kutipkan salah satu doanya apa? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah atau kabulkanlah doa kami. Maka mendoakan anak keturunan kita ini termasuk juga metode pengajaran yang diajarkan oleh para nabi. Ya, doanya bukan minta harta atau minta diberikan kecukupan. Yang paling terpenting doanya adalah dijaga tauhidnya, diberikan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah. Inilah doa yang sangat penting sekali untuk kita panjatkan kehadirat Allah terkait dengan keberlangsungan hidup anak keturunan kita. Terakhir, khususnya ini adalah para ibunda, kesimpulan dari kisah Hajar ini yaitu adalah perjuangannya memang tidak banyak yang tahu. Kisah Hajar ini seolah-olah tersembunyi di balik kebesaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Ya, perjuangan Hajar yang sangat luar biasa ini tersembunyi, hampir terkubur di balik kebesaran sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Ya, kalau ada istilah di balik laki-laki yang sukses ada wanita yang tangguh. Ini diantara kisahnya adalah kisah Hajar. Dan perjuangan ini bisa juga terjadi dan dirasakan oleh banyak ibu yang ada hari ini. Memang seorang ibu tidak butuh pengakuan, ya, tapi bukan berarti ia dilupakan. Ibu juga tidak butuh penghormatan, tapi ia berarti bisa menjadi contoh yang baik di rumahnya. Ya, bukan berarti ya diperlakukan seenak ya, tapi ibu adalah sosok yang harus dihormati dan juga dijaga kehormatannya. Demikian ayah dan bunda mati Allah. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga kemampuan untuk mendidik anak-anak kita sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.